Kasih rokok. Rendam dalam 3-4 jam. Lalu tuangkan air, ambil rokok. Di bawah adalah nikotin. Kau tahu ini beracun kan? Pembunuh transparan. Ini untuk bunuh orang? Sebagai pembunuh bayaran. Yang pertama harus belajar adalah kimia. Dia sangat antusias untuk mengajar gadis yang berpendidikan dan jujur ini. Tapi gadis itu mengira dia berbohong. Lalu dia dengan santai berjalan di jalan. Ambil pistol dan bidik target. Meskipun lawan menggandakan harganya, masih belum ada pengampunan darinya. Tampaknya menjadi seorang pembunuh tidak hanya pandai matematika dan fisika, tapi harus ada aturannya. Selalu ada mimpi di hati dia. Itu menyalip pembunuh terbaik. Dan kemudian keluar dari Hong Kong ke dunia. Tapi tidak dianggap sebagai puncak. Tentu saja ada tempat yang lebih baik dari yang lain. Dia adalah pria yang tidak banyak bicara. Tinggi dan tinggi, berukuran sekitar 8 kaki, six-pack. Berpakaian agar terlihat seperti profesor universitas. Pada saat ini, seorang pria berkacamata datang berlari. Ingin berfoto dengannya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah teman di taman kanak-kanak dengannya. Tapi si pembunuh tidak mempermasalahkannya. Tapi tujulah tujuan. Angkat senjata dan tembak orang. Setelah itu, baik target dan juniornya jatuh ke tanah. Agar tidak mengungkapkan identitas. Dia berbalik dan perlahan berjalan ke arah pria berkacamata. Tanpa ampun menembaknya dengan kacamata untuk mengakui bahwa dia adalah teman sekelas TK. Tiba-tiba dia juga terseret ke dalam pembunuhan ini. Hoa juga bukan orang biasa. Untuk dapat mengatasi pembunuh Ho, tangannya memegang buket bunga pergi ke kantor polisi. Dia memberikan buket sehingga dia menembak polisi. Lalu, lemparkan 50 granat dalam tas. Dia mengeluarkan peniti di granat. Membungkuk dan dijebloskan ke penjara. Orang tua botak di penjara ketakutan dan kehilangan jiwanya. Buru-buru duduk untuk menemukan granat itu. Setelah ledakan keras, seluruh kantor polisi diledakkan ke tanah. Pria keren mengemudi pergi. Tetapi ketika Hoa pergi ke Tuyat Map untuk ambil uang, junior hanya memberi 5.000 saja. Saya menggunakan internet hanya untuk menukar sedikit uang ini saja. Kau berpikir kau adalah siapa, oh? Saya lebih baik dari dia. Melihat Hoa sangat gila. Tuyat Map marah bawa-bawahan pergi. Hoa sekarang juga berencana untuk mendeklarasikan perang terhadap pembunuh nol. Ini Oh, yang selalu berhati-hati, muncul seperti hantu. Bahkan rumah membiarkan staf kebersihan tidur. Dan dia di sisi yang berlawanan menggunakan teleskop untuk memantau. Ini adalah satu-satunya waktu dalam sehari yang bisa dilakukan untuknya. Setiap kali menontonnya, merasa lebih ringan. Tetapi tidak peduli seberapa hati-hati dia masih tidak bisa lepas dari invasi. Di layar pantulan senyum Hoa. Karena ingin menang. Hoa mengikuti keberadaannya setiap hari. Bahkan pergi ke wanita pembersih, Tie Tan. Dia berpura-pura pergi ke toko kaset. Untuk mengundangnya ke bioskop di malam hari. Intro biasanya sangat singkat. Adegan akan berlalu dengan sangat cepat. Seperti orang yang mendekati akhir, seluruh hidupnya melintas di depan matanya. Itu esensi seumur hidup. Filmnya jelek. Intronya masih bagus. Wanita sama penasarannya dengan kucing. Pria ini mengenakan topeng yang tidak bisa dia lihat. Membuatnya merasa sangat bersemangat. Karena dia berbau tampan. Seperti yang diharapkan, dia melepas topengnya dan menaklukkannya. Selanjutnya, keduanya pergi ke gudang yang ditinggalkan. Oke. Tembak. Tidak ada peluru. Orang di depan adalah target punya kamu. Lalu setelah sniper rifle terisi amunisi, otomatis akan terdorong ke dalam laras satu peluru. Tie Tan hampir membunuh orang yang mengambil botol itu. Meskipun leluconnya membuat dia marah.
Tapi kegembiraannya belum pernah terjadi sebelumnya. Tetap membuat dia mencintainya. Keesokan harinya, dia pergi menemui si pembunuh O. Dan menawarkan untuk melepaskan pekerjaan membersihkan rumah untuknya. Dia tahu bahwa ini dilakukan oleh Hoa. Jadi dia juga mulai tertarik pada Hoa. Selanjutnya, dia menyamar dan mulai mengikuti Hoa. Melihat seorang pembunuh tampan dengan topeng, mantel merah, memegang pistol. Mondar-mandir di jalan. Target ditembak olehnya dalam satu tembakan. Lalu dia melepas topengnya dan menantangnya. Tindakan angkuhnya itu menarik perhatian polisi. Hari itu, dia menerima misi baru. Targetnya adalah Raja Singa Kim, mantel macan tutul rambut merah. Dan sekarang Hoa menemukan Tuyet Map sedang lapor polisi. Dia yang membuat perangkap untuk Hoa. Tapi dia hidup di medan perang. Hanya satu Singa Kim tidak membuat dia takut. Satu putaran dan selesai. Untuk melarikan diri dari polisi, dia berlari di jalur kereta bawah tanah. Namun, tepat saat kereta memasuki stasiun, untuk bertahan hidup, dia harus menekan dirinya ke dinding. Tepat setelah itu, mulutnya berbusa di mulutnya, matanya berkaca-kaca. Jadi dia punya penyakit aneh. Lampu berkedip cepat di depan mata dan itu akan muncul lagi. Untung kesehatannya luar biasa. Hanya muntah sebentar dan dia akan kembali normal. Lalu dia mencari Tuyet Map untuk balas dendam. Tuyet Map juga tidak bodoh. Sudah mengatur penyergapan bawahan. Lalu para junior menyelinap menyerang. Hoa berkat tubuhnya yang cepat kalahkan mereka semua. Bahkan mematahkan salah satu lengan Tuyet Map. Pada saat yang sama, pembunuh nol juga dalam misi pembunuhan. Identitas terungkap. Polisi mengikuti petunjuk. Cepat mengelilingi tempatnya. Keluar dari pintu ini. Takdirnya akan berubah. Tietan mengambil pistol dan memutuskan untuk tinggal bersama si pembunuh nol. Enham menemukan mereka juga. Kedua belah pihak saling memandang dan tersenyum bersama. Kemudian mulai baku tembak yang sengit. Bahkan jika kalian berdua pandai menembak. Bahkan tidak bisa menandingi polisi yang penuh sesak. Masih terkepung di jalan. Tetapi ketika mereka hendak ditangkap, suara tembakan menyebabkan kekacauan di tempat kejadian. Ternyata Hoa berdiri dari jauh untuk mendukung mereka. Dengan bantuannya, mereka dengan mudah melarikan diri. Alasan mengapa Duk Hoa menghentikan penangkapan ini. Karena dia ingin memiliki pertempuran yang menentukan dengan pembunuh bayaran di masa depan. Oke, sudah cukup. Saya akan jemput kamu. Tunggu ya. Terima kasih atas dukungan Duk Hoa. Pembunuh bayaran nol dan Tietan berhasil lolos. Dan lari ke hutan belantara. Dia mengatakan padanya bahwa dia ingin menarik diri dari Gipsy. Dan ingin membawanya ke pertapaan bersamanya. Tapi Tietan ragu-ragu. Karena Hoa juga mengatakan hal yang sama. Pembunuh bayaran O hormati pilihannya. Dan memutuskan untuk bertarung dengan Hoa. Pada saat ini, Duk Hoa datang menemui polisi Dat Hoa. Dia ingin mendapatkan model mainan untuk Tietan. Namun, Dat Hoa tidak akan membiarkan dia mengambilnya dengan mudah. Dia mencapai bunga dan membalik dan mengambil pistolnya. Lalu tutup pintu besi kantor. Tapi saat dia menoleh, tidak melihat Hoa lagi. Lalu Hoa menggunakan kode Morse. Membuat janji untuk bertemu dengan pembunuh O. Malam itu, ketiganya bertemu di toko mie. Hoa membawa model mainan untuk Tietan. Bahkan ada anjing Snoopy yang sangat langka. Yang tidak dapat dia temukan. Setelah itu, dia bertanya lagi pada si pembunuh nol. Apakah rambut di kepalanya asli atau palsu? Pembunuh bayaran bertanya apakah dia bernyanyi di atas panggung. Bagaimana perasaan ketika celana tiba-tiba robek? Jadi mereka bertiga saling menggoda dan tertawa terbahak-bahak.
Ini seperti sekelompok teman dekat yang sudah lama tidak bertemu. Tapi waktu tidak menunggu siapapun, duel mereka akan segera terjadi. Lalu kalian berdua pergi ke gudang. Setelah sampai di sana, cepat dan dapatkan senjata. Sebenarnya dua orang bisa pergi ke warnet. Tidak perlu secara pribadi pergi berperang. Tapi masih bisa memutuskan untuk menang atau kalah. Keduanya dengan cepat mempersenjatai diri. Baku tembak akan segera dimulai. Karena tempat ini gelap dan terang. Hoa harus menembak untuk temep menjadi terang. Tembakan juga membantu pembunuh untuk menemukannya. Kedua belah pihak melepaskan tembakan, rompi anti peluru Hoa rusak. Setelah itu, Hoa melemparkan granat kilat. Pembunuh nol yang memakai kacamata tidak bisa lihat lagi. Hoa naik ke tempat tinggi. Menembaknya di belakang dan dia jatuh ke tanah. Tapi ketika dia melompat turun siap untuk menembak lagi, kembang api di gudang meledak dengan cemerlang. Cahaya yang berkelap-kelip membuat penyakit dia kambuh. Pada akhirnya tetap tidak bisa keluar dari jebakan. Baku tembak berakhir dengan pemenang. Bulan Lu Duk Hoa.